Saudara-saudariku umat Katolik, jumpa kembali dengan kami di Jelajah Iman Kekristenan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa sehat dan penuh berkat dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya mengupload video terkait penutupan patung Bunda Maria dengan terpal biru di rumah doa Sasana Adirasa Santo Yakobus, Kulon Progo, Yogyakarta, ada sebuah tanggapan yang menarik dari salah seorang saudara. Ia bertanya demikian kepada kami, bagaimana sikap kita jika patung Bunda Maria dipaksa untuk dirobohkan? Saudara-saudariku yang terkasih, dirobohkan sama artinya patung tersebut menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dalam penjelasan Jelajah Iman Kekristenan, saya menguraikan beberapa kondisi untuk menanggapi jika patung Bunda Maria tersebut dirobohkan. Dalam penjelasan saya tersebut, saya menyebut salah satu hal menarik yang dimiliki oleh Gereja Katolik yang disebut dengan sakrarium atau dalam bahasa Indonesia sumur suci. Dalam video kali ini, saya hendak menguraikan secara khusus apa itu sakrarium dan bagaimana kaitannya dengan patung yang dirobohkan tersebut. Bagaimana kaitannya? Mari ikuti penjelasan kami selanjutnya dalam video ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagian besar keluarga Katolik pasti mempunyai benda-benda rohani yang telah diberkati oleh imam. Benda-benda rohani tersebut disimpan di dalam rumah dan digunakan sebagai sarana untuk berdoa. Benda-benda rohani tersebut berupa patung-patung, rosario, salib, kitab suci, dan benda-benda rohani lainnya. Sebagian besar keluarga Katolik pasti mempunyai patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, patung para malaikat, dan juga patung dari para kudus. Semua benda rohani tersebut sebagai sarana untuk berdoa, sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja setelah dipergunakan sekian lama, terkadang kita menemukan bahwa patung-patung tersebut rusak atau pecah karena jatuh atau karena kondisi lainnya, atau juga mungkin rosario kita yang sudah putus. Berhadapan dengan situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan terhadap benda-benda rohani yang sudah tidak terpakai lagi? Saudara-saudariku, mungkin kebanyakan dari kita lebih memilih mendiamkannya atau menyimpannya di sebuah tempat penyimpanan barang bekas, atau bahkan ada di antara kita yang membuangnya. Selain kondisi yang terjadi di rumah kita juga seringkali mendengar berita tentang adanya patung-patung di dalam gereja Katolik yang telah diberkati, dirusakkan atau bahkan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang kemudian gereja lakukan terhadap patung-patung tersebut? Apakah dibuang? Ataukah ada tindakan lainnya yang lebih tepat untuk memperlakukan benda-benda yang telah diberkati tersebut? Saudara-saudariku yang terkasih, benda-benda rohani yang telah diberkati atau disucikan tersebut tidak boleh dengan begitu saja dibuang. Ini adalah prinsip pertama yang hendaknya kita ketahui bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, jika saudara-saudariku berada jauh dari gereja, maka tindakan yang harus kita ambil adalah memusnahkannya. Bagaimana cara memusnahkannya? Yaitu dengan cara membakarnya atau menguburkannya. Namun, jika saudara-saudariku berada dekat dengan gereja atau bisa menjangkau gereja, maka sebenarnya di dalam gereja Katolik terdapat sebuah tempat yang secara khusus disiapkan untuk menampung benda-benda rohani yang sudah rusak dan tidak layak dipakai lagi.
Tempat penampungan tersebut disebut sumur suci atau sakrarium. Sakrarium adalah tempat penampungan barang-barang rohani yang sudah rusak dan tidak layak dipakai lagi, seperti rosario, salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, dan patung Orang Kudus lainnya. Dalam praktiknya, sakrarium ada yang ditempatkan di dalam gereja dan ada juga yang ditempatkan di luar gereja. Sakrarium yang ditempatkan di dalam gereja berada di ruang sakristi dan biasanya berbentuk bak cuci. Sedangkan yang berada di luar gereja biasanya berupa sumur. Jadi, sakrarium yang berada di dalam sakristi adalah sebuah bak cuci yang pembuangannya tidak dialirkan ke sistem pembuangan air, melainkan langsung ke tanah. Jadi, perlengkapan-perlengkapan yang baru saja digunakan dalam perayaan misa dibersihkan secara khusus di tempat ini, sehingga sisa anggur atau hosti kudus tetap dalam keadaan suci dan tidak dicemarkan. Sebagaimana tertulis dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 280, tertulis, hosti atau bagian hosti yang terjatuh dipungut dengan hikmat. Kalau ada darah Kristus tertumpah, hendaknya tempat itu dibersihkan dengan air. Air itu lalu dituangkan ke dalam sakrarium di sakristi. Ada juga tertulis dalam nomor 334, kebiasaan membangun sakrarium atau sumur suci di sakristi hendaknya dipertahankan. Ke dalam sakrarium inilah dituangkan air bekas pencuci bejana kudus dan kain-kain lainnya. Sakrarium yang berada di luar gereja biasanya dibuat di dalam bentuk sebuah sumur. Disinilah kita bisa menampung atau bisa menyimpan rosario, salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, dan patung Orang Kudus lainnya yang telah rusak dan tidak dipakai lagi. Nah, saudara-saudariku umat Kristiani yang terkasih, jika Bapak Ibu mempunyai benda-benda rohani yang tidak dipakai lagi, silakan untuk membawa benda-benda tersebut ke gereja Katolik terdekat, di gereja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan sekretariat paroki terkait prosedur penyimpanan benda-benda rohani yang tidak dipakai lagi di dalam sakrarium. Tentu di setiap gereja mempunyai prosedurnya masing-masing. Silakan mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah penjelasan singkat tentang fungsi dan guna sakrarium bagi umat Katolik. Jadi, ketika benda-benda rohani dirusak atau dalam keadaan rusak, kita mempunyai sakrarium yang dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda tersebut, sehingga benda-benda tersebut tetap dalam keadaan suci dan tidak dicemarkan. Bapak Ibu sekalian, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita semua. Amin.